Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kejuaraan catur Amerika Serikat telah usai kawan-kawan. Di tahun ini, Wesley So berhasil menjadi juara di kategori pria. Sedangkan di kategori wanita atau perempuan, Irina Kras yang menjadi juaranya. Dan di video ini yang saya ulas adalah permainan dari Irina Kras. Irina Kras sendiri pernah 7 kali juara di turnamen tahunan di Amerika Serikat ini. Tahun ini merupakan titel ke-8 bagi Irina Kras. Dan Irina Kras sendiri memegang rekor menjadi juara catur wanita Amerika Serikat termuda yang pernah ada. Titel ini dia dapat saat dia memenangi kejuaraan catur ini pada tahun 1998. Itulah kawan-kawan sekilas tentang Irina Kras. Coba kita lihat permainan Irina Kras kali ini. Game ini merupakan putaran ke-11 di turnamen ini. Lawannya kali ini adalah Women Grandmaster Emily Nguyen. Irina Kras memegang putih, mengawali permainan dengan pion D4, pion D5 balas Emily, pion C4 Queen's Gambit, dan pion C6. Kita dapati permainan Slav Defense. Langkah yang cukup populer di langkah berikutnya bagi putih biasanya memainkan kuda F3, pion E3, menteri ke C2, ataupun kuda ke C3. Ini merupakan langkah-langkah yang cukup populer di langkah ketiga ini. Tapi di sini Irina Kras memilih variasi pertukaran dengan pion C pukul pion D5 dipukul balik dengan pion C. Irina Kras melanjutkan gajah F4, kuda F6, pion E3, kuda C6, gajah B5 mengepin kuda, gajah hitam ke F5, kuda putih F3, dan pion A6. Lanjut Emily Nguyen. Inilah kawan-kawan langkah pertama, langkah yang kurang akurat dari Emily Nguyen. Patut dipertimbangkan bagi hitam di posisi seperti ini bisa memainkan pion E6 ataupun memainkan kuda ke D7. Emily Nguyen memilih memainkan pion E6. Mengapa langkah ini kurang akurat kawan-kawan? Karena setelah ini Irina Kras memutuskan gajah pukul kuda skak, otomatis pion B lah yang akan pukul gajah. Dengan variasi ini kawan-kawan, hitam mempunyai pion yang terisolasi di lajur A, sekaligus hitam menciptakan peta lemah C5 dan peta E5. Yang kedua peta ini dikontrol penuh oleh pion di D4 ini. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Irina Kras, memilih untuk rokade pendek, pion E6 lanjut Emily, kuda putih ke D2, menteri hitam ke B6 mengincar pion B2, ditutup dengan kuda di B3, gajah hitam ke E7. Mempersiapkan rajanya juga untuk segera rokade. Irina Kras menggeser betengnya ke C1, menempati lajur yang sudah semi terbuka, dan Emily pun rokade pendek. Langkah ini mungkin terlihat bagus kawan-kawan untuk mengamankan posisi rajanya. Tapi pada posisi seperti ini, sekali lagi Stockfish menyarankan hitam memainkan kuda ke D7, yaitu untuk membuka diagonal bagi gajahnya sekaligus untuk membackup kontrol yang ada di peta C5 serta peta E5. Barulah setelah putih memainkan mungkin gajah ke G3, hitam bisa melakukan rokade pendek. Tapi pada posisi seperti ini, Emily Nguyen langsung memilih untuk rokade. Irina Kras melanjutkan kudanya ke E5, menempati spot yang cukup kuat di peta pusat, dan beteng hitam ke C8. Di langkah berikutnya inilah kawan-kawan, Irina Kras memulai inisiatifnya untuk menyerang pertahanan raja hitam dengan pion G4 mengancam gajah, gajah ke E4, pion F3 kembali mengancam gajah, gajah mundur ke G6, dan pion H4. Lanjut Irina Kras. Bagaimana kawan-kawan langkah dari Irina Kras ini? Memainkan pion yang ada di depan rajanya untuk membongkar pertahanan raja hitam. Langkah ini mungkin terlihat langkah yang cukup berisiko untuk membuka pertahanan rajanya sendiri. Kita lihat saja kan langkah berikutnya dari Irina Kras ini. Apakah rencana Irina Kras ini berjalan mulus? Di sini Emily Nguyen meresponnya dengan pion H6.
mempersiapkan ruang bagi gajahnya apabila ditekan oleh pion di lajur H. Irina Kras memutuskan kuda pukul gajah, pion pukul kuda, dan Menteri Putih ke C2 mengincar pion hitam G6. Nguyen membackupnya dengan raja ke F7, raja putih ke H2, mempersiapkan betengnya untuk bergeser di lajur G. Nguyen melanjutkan pion A5. Tujuannya jelas kawan-kawan, yaitu di langkah berikutnya pion ini akan tetap didorong untuk mengancam kuda. Irina pun tak menghiraukan langkah Emily Nguyen di sayap menteri. Dia berfokus di sayap raja menggeser betengnya ke G1, mempersiapkan pionnya untuk didorong ke depan, tapi didahului oleh Emily Nguyen memainkan pion G5. Padahal di posisi seperti ini kawan-kawan, langkah terbaik bagi hitam tetap melanjutkan pergerakan pion di A4 ini. Tapi di posisi ini, Emily Nguyen memainkan pion G5. Irina Kras pukul pion G5 dengan pion H, dipukul balik dengan pion hitam, gajah pukul pion, dan beteng hitam bergeser ke G8 skak, raja ke G2, dan Emily Nguyen melanjutkan langkahnya dengan kuda pukul pion G4. Langkah pengorbanan sementara bagi hitam, di langkah berikutnya gajah putih akan dipukul gajah hitam. Langkah ini mungkin terlihat langkah yang cukup bagus untuk mendapatkan atau memenangkan satu pion dari putih. Akan tetapi di posisi seperti ini, langkah terbaik atau langkah yang disarankan stofis, hitam masih tetap disarankan memainkan pion A4. Setelah kuda mungkin ke C5, hitam bisa melanjutkan gajah pukul kuda. Setelah menteri pukul gajah, hitam bisa menggeser betengnya ke B8. Walaupun dengan variasi ini putih masih akan tetap unggul, tapi variasi ini jauh lebih baik daripada hitam memainkan kuda pukul pion G4. Dan apabila kawan-kawan di sini putih terlebih dahulu untuk pukul gajah yang ada di E7, kuda hitam akan pukul pion yang ada di E3 skak menggarpu menteri putih. Menteri putih pun akan tewas. Di sini Irina Kras pukul kuda terlebih dahulu dengan pion. Dan Emily pun pukul gajah putih, sekarang mengincar pion E3. Dan coba perhatikan sejenak kawan-kawan, di posisi seperti ini terlihat banyak kelemahan dari hitam. Di langkah berikutnya ini, putih mempunyai banyak pilihan untuk melakukan serangan lanjutan. Menteri putih bisa pukul pion C6, ataupun menggeser betengnya ke lajur F untuk skak raja hitam. Selanjutnya, menteri bisa digeser ke peta G6. Di sini Irina Kras memilih menggeser beteng G ke F1 skak, raja ke E7, dan menteri ke G6 mengincar pion G7. Di backup dengan gajah di F6, dan Irina pun mendorong pionnya ke G5. Selain untuk menjepit posisi gajah, pion ini bertujuan untuk mengontrol peta H6 agar beteng tidak berani untuk ke peta H6 ini. Emily Nguyen melanjutkan langkahnya menggeser beteng ke G8. Apabila putih melanjutkan langsung pukul gajah dengan pion setelah pion hitam pukul pion putih, menteri putih akan tewas di langkah berikutnya. Di sini Irina menggeser betengnya ke H1 untuk menantang beteng hitam H8. Menteri hitam ke B5 lanjut Emily, tujuannya jelas. Di langkah berikutnya ingin ke peta E2. Diantisipasi dengan raja ke F3 oleh Irina, beteng hitam pukul beteng putih H1, beteng pukul beteng, dan beteng hitam bergeser ke F8. Mempersiapkan open skak. Di langkah berikutnya diantisipasi dengan raja bergeser ke G3, menteri putih ke E2, pion pukul gajah, beteng pukul pion, dan menteri pukul pion G7 skak, ditutup dengan beteng, menteri ke G5 skak, raja ke D7, kuda ke C5 skak, raja ke C7, menteri ke E5 skak, raja ke B6, dan menteri ke B8 skak. Di sini Emily Nguyen memutuskan untuk menyerah. Tentu saja kawan-kawan, di sini hanya beteng yang bisa menutupnya, menteri pukul beteng, skak mat. Itulah kawan-kawan permainan dari Irina Kras, sang juara US Women Championship 2020 ini. Semoga permainan dari Irina Kras tadi menghibur kawan-kawan semua. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.